Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, gue akan menganalisis turunan dan integral dari fungsi inverse trigonometry. Fungsi inverse trigonometry yang akan ku analisis kali ini adalah fungsi trigonometri sin, cos, dan tan. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu inverse trigonometry dari sin. Yang pertama adalah sin inverse h. Mula-mula saya akan mencari turunan dari sin inverse h. Jadi kita misalkan Y adalah sin inverse h. Maka sin Y sama dengan h. Nah, cara untuk menyelesaikan turunan dari sin inverse h adalah kita menggunakan turunan implisit. Cara untuk menggunakan turunan implisit adalah kedua ruas ini kita tambahi dengan d dh. Jadi d dh sin y sama dengan d dh h. D dh ini pengertiannya adalah turunan terhadap h. Sedangkan di sebelah kiri kita dapati variabelnya adalah y, yaitu sin y. Maka dari itu di sebelah kiri kita harus berubah bentuk menjadi d dy sin y dikali dy dh. Karena ketika kita mencoret dy-nya bakal sama juga hasilnya dengan d dh. Sama dengan d dh h. D dy sin y adalah turunan sin y terhadap y menjadi cos y dikali dy dh sama dengan d dh h adalah turunan dari h, yaitu 1. Maka dy dh adalah 1 per cos y. Kemudian kita ketahui sin y sama dengan h. Dari sini kita bisa gambarkan segitiga siku-siku. Sudutnya adalah y. Sin sendiri rumusnya adalah sisi depan dibagi sisi miring. Nah, bentuk h ini kita bisa ubah menjadi h per 1. Berarti sisi depannya adalah h dan sisi miringnya adalah 1. Berarti sisi sampingnya ini ketika kita Pitagoras menjadi akar dari 1 kurang h kuadrat. Kemudian cos y adalah sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya adalah akar 1 kurang h kuadrat per sisi miringnya adalah 1. Maka hasilnya adalah akar 1 kurang h kuadrat. Nah, kemudian cos y-nya ini kita masukkan ke dy dh. Menjadi dy dh sama dengan 1 per cos y-nya kita ubah menjadi akar 1 kurang h kuadrat. Nah, maka turunan dari sin inverse h adalah 1 per akar 1 kurang h kuadrat. Kemudian kita mencari integral dari sin inverse h dh. Untuk mencari integral fungsi inverse trigonometry, kita menggunakan prinsip integral parsial. Rumusnya adalah integral dari u dv sama dengan u kali v kurang integral dari v du. Maka integral sin inverse h dh kita misalkan sebagai berikut. Kita misalkan ini adalah u dan ini adalah dv. U-nya adalah sin inverse h, maka du dh sama dengan turunan dari sin inverse h, yaitu 1 per akar 1 kurang h kuadrat. Maka du-nya adalah 1 per akar 1 kurang h kuadrat dh. Sedangkan dv-nya adalah dh
dan kita integralkan kedua sisi, maka dapatkan V sama dengan H. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus integral parsial. Integral U dV sama dengan integral U kali V kurang integral V du. Maka integral dari sin inverse H sama dengan U-nya adalah sin inverse H dikali V-nya adalah H. Maka menjadi H sin inverse H dikurang integral V-nya adalah H dan du-nya adalah 1 per akar 1 kurang H kuadrat dH. Kemudian menjadi H sin inverse H kurang integral dari H per akar 1 kurang H kuadrat dH. Nah, kita menggunakan cara substitusi biasa untuk menyelesaikan integral seperti berikut. Kita misalkan U adalah 1 kurang H kuadrat, maka du dH adalah turunannya, yaitu min 2H. Dan dH adalah du per min 2H. Sehingga integralnya kita ubah menjadi integral H per akar U, dH-nya kita ubah menjadi du per min 2H. Kemudian H-nya ini kita bisa coret dan menjadi integral U pangkat min setengah du per min 2. Dan hasilnya adalah min U pangkat setengah. Dan U-nya kembali kita masukkan, yaitu 1 kurang H kuadrat menjadi min akar 1 kurang H kuadrat. Maka hasil dari integral sin inverse H adalah H sin inverse H dikurangi hasil dari integral ini, yaitu min akar 1 kurang H kuadrat. Jadi kita tulis di sini H sin inverse H dikurang ketemu min berarti menjadi tambah akar dari 1 kurang H kuadrat ditambah C. Dan inilah hasil integral sin inverse H. Kita lanjut ke fungsi inverse yang kedua, yaitu cos inverse H. Yang kedua, cos inverse H. Mula-mula kita mencari dulu turunan dari cos inverse H. Kita misalkan Y adalah cos inverse H, maka cos Y adalah H. Nah, caranya seperti sama yang tadi, kita menggunakan prinsip turunan implisit, yaitu kedua ruas kita tambahi dengan D dH, maka menjadi D dH cos Y sama dengan D dH H. Dan kita mesti mengubah bentuk sebelah kiri karena di sebelah kiri variabelnya adalah Y, yaitu cos Y, maka kita ubah bentuk menjadi D dy cos Y dikali dy dH sama dengan D dH H. D dy cos Y adalah turunan dari cos Y, yaitu min sin Y dikali dy dH sama dengan D dH H, yaitu turunan dari H, yaitu 1. Maka D dy dH sama dengan 1 per min sin Y. Nah, kemudian dari cos Y sama dengan H, dari sini kita bisa menggambarkan segitiga siku-siku dan sudutnya adalah Y. Cos itu adalah sisi samping per sisi miring. Bentuk H kita ubah dulu menjadi H per 1. Berarti sisi sampingnya adalah H dan sisi miringnya adalah 1.
Maka sisi depannya ini ketika kita Pitagoras menjadi akar 1 kurang X kuadrat. Dan sin Y adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depan yaitu akar 1 kurang X kuadrat per sisi miringnya adalah 1. Maka hasilnya adalah akar 1 kurang X kuadrat. Kemudian kita masukkan ke dalam dy dx. Maka dy dx berarti menjadi 1 per min sin y. Sin y yaitu akar 1 kurang x kuadrat. Atau minnya kita bisa kasih naik jadi min 1 per akar 1 kurang x kuadrat. Dan inilah turunan dari cos inverse x. Kemudian kita mencari integral dari cos inverse x dx. Seperti biasa kita menggunakan prinsip integral parsial untuk menyelesaikan integral dari cos inverse x dx. Kita misalkan ini adalah u dan ini adalah dv. Maka u-nya adalah cos inverse x dan du dx adalah turunan dari cos inverse x yaitu min 1 per akar 1 kurang x kuadrat. Maka du-nya adalah min 1 per akar 1 kurang x kuadrat dx. Dan dv-nya adalah dx. Kemudian kita integralkan kedua sisi, maka dapatkanlah V sama dengan X. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus integral parsial. Jadi integral cos inverse X dx sama dengan U dikali V, yaitu X kali cos inverse X dikurangi integral V du. Berarti ini menjadi tambah integral X per akar 1 kurang X kuadrat dx. Kemudian kita selesaikan menggunakan prinsip integral substitusi. Kita misalkan U adalah 1 kurang X kuadrat, maka du dx adalah turunannya, yaitu min 2x. Maka dx sama dengan du per min 2x. Kemudian bentuk integralnya kita ubah menjadi integral x per akar u. dx-nya diganti menjadi du per min 2x. Maka x-nya ini kita bisa coret. Maka menjadi integral dari u pangkat min setengah du per min 2. Maka hasilnya adalah min u pangkat setengah. Dan kita masukkan kembali u-nya yaitu min akar 1 kurang x kuadrat. Maka hasil dari integral cos inverse x dx adalah x cos inverse x dikurang akar dari 1 kurang x kuadrat tambah c. Dan inilah hasil dari integralnya. Kita lanjut ke inverse trigonometri yang ketiga, yaitu tan inverse x. Yang ketiga adalah tan inverse x. Kita sekarang mencari turunan dari tan inverse x. Yang ketiga adalah tan inverse x. Mula-mula kita mencari dulu turunan dari tan inverse x. Kita misalkan y sama dengan tan inverse x, maka tan y sama dengan x. Kemudian kita menulis d dx di kedua sisi menjadi d dx tan y sama dengan d dx x.
dan kita ubah bentuk sebelah kiri menjadi dy tan y kali dy dx sama dengan dx x. dy tan y adalah turunan dari tan y, yaitu sek kuadrat y dikali dy dx sama dengan d dx x adalah turunan dari x, yaitu 1. Maka dy dx adalah 1 per sek kuadrat y. Kemudian dari tan y sama dengan x, kita bisa gambarkan segitiga siku-siku dan sudutnya adalah y, dan tan rumusnya adalah sisi depan per sisi samping, tapi kita ubah dulu bentuknya x menjadi x per 1, maka sisi depan adalah x dan sisi samping adalah 1. Maka sisi miringnya yaitu akar dari 1 ditambah x kuadrat. Maka sek kuadrat y itu bisa kita tulis sek y di pangkat 2. Sek y itu adalah sisi miring per sisi samping, yaitu akar dari 1 tambah x kuadrat pangkat 2 menjadi 1 tambah x kuadrat. Maka kita masukkan sek kuadrat ke dalam dy dx menjadi dy dx sama dengan 1 per sek kuadrat y itu adalah 1 ditambah x kuadrat. Dan ini adalah turunan dari tan inverse x. Kemudian kita mencari integral dari tan inverse x dx menggunakan prinsip integral parsial. Kita misalkan ini adalah u dan ini adalah dv. Maka u adalah tan inverse x, maka du dx adalah turunan dari tan inverse x, yaitu 1 per 1 tambah x kuadrat. Maka du sama dengan 1 per 1 tambah x kuadrat dx. Kemudian dv sama dengan dx. Kita integralkan kedua ruas, maka dapatkan v sama dengan x. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus integral parsial. Integral dari tan inverse x dx sama dengan u dikali v, yaitu x dikali tan inverse x dikurangi integral dari v du, yaitu x per 1 tambah x kuadrat dx. Kemudian kita menggunakan integral substitusi untuk menyelesaikan integral berikut. Kita misalkan u adalah 1 tambah x kuadrat, maka du dx adalah turunannya, yaitu 2x. Kemudian dx adalah du per 2x. Kemudian kita lanjut, kita mengubah bentuk integralnya menjadi integral x per u. dx-nya diubah menjadi du per 2x. Kemudian x-nya ini kita bisa coret, maka menjadi integral 1 per u du per 2. Integral dari 1 per u itu adalah ln u, maka menjadi 1 per 2 ln u. Dan u-nya ini kita ubah kembali menjadi setengah ln 1 ditambah x kuadrat. Maka hasil dari integral tan inverse x
dx adalah x kali tan inverse x dikurang setengah ln 1 ditambah x kuadrat ditambah c. Dan inilah hasil dari integralnya. Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai turunan dan integral dari fungsi inverse trigonometri sin, cos, dan tan. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di pembahasan soal yang berikutnya.